Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat, karunia serta hidayah kepada kita bersama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari yang berbahagia ini. Sehat semuanya Bapak dan Ibu? Karena saya perlu memastikan apakah sehat atau tidak. Karena kalau ada yang tidak sehat, pengajian ini harusnya ditunda. Segera berobat, minimal yang sakit segera pulang untuk berobat. Baik, alhamdulillah kemarin saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tema yang ringan. Nah, ini kan sangat abstrak ya. Yang ringan ini seperti apa? Apakah membahas tentang tauhid itu ringan bagi sebagian orang, tetapi bisa juga berat bagi sebagian orang. Oleh karena itu saya coba bahas satu tema yang ketika diucapkan itu sangat ringan, tetapi ketika nanti dipraktikkan ya lumayan ringan, lumayan berat. Apa itu? Tentang hutang. Nah, ini kan ringan ya. Boleh pinjam uangnya, nah itu ringan ya. Tapi nanti konsekuensi belakangnya akan sangat berat. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika dulu pernah pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya duduk di masjid. Kemudian datanglah rombongan orang yang membawa jenazah. Saya kurang tahu visualnya bagaimana, apakah sama dengan keranda pada hari ini atau dengan bentuk lain. Tetapi datanglah sekelompok orang membawa jenazah. Kemudian sahabat mengingatkan kepada Nabi, Nabi, kita ada jenazah, mari kita sholatkan. Nah, kemudian Nabi bertanya, tunggu dulu, fulan ini, fulan atau fulana ini, apakah dia memiliki hutang? Keluarganya bilang tidak punya. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah fulan ini meninggalkan harta? Tidak punya juga. Oke, berarti kondisi yang pertama adalah jenazahnya tidak punya hutang, tetapi juga tidak meninggalkan harta, tidak punya warisan. Lalu Nabi mendengar itu semua mensolatkan. Kemudian datang lagi, ya, sekelompok orang dengan membawa jenazah. Kita sebut dengan jenazah kedua, ya. Kemudian Nabi bertanya lagi hal yang sama. Apakah jenazah ini memiliki hutang? Keluarganya bilang punya. Pertanyaan kedua, apakah jenazah ini meninggalkan harta? Iya. Di kondisi kedua, jenazah punya hutang, juga meninggalkan harta. Lalu Nabi mendengar ini mensolatkan. Nah, datang lagi jenazah ketiga. Entah kenapa mungkin pada hari itu banyak sekali orang yang meninggal. Nah, kebetulan atau memang ini dalam tempo waktu yang berbeda. Datang lagi sekelompok orang membawa jenazah, kemudian Nabi bertanya lagi, apakah jenazah ini punya hutang? Punya. Apakah jenazah ini meninggalkan harta? Tidak. Lalu Nabi enggan untuk menyolatkannya dan bilang, silakan kalian mensolatkannya. Wah, ini kan agak panik. Sampai Nabi tidak mau mensolatkannya. Kemudian dari jauh terdengar salah seorang sahabat, ya Nabi, hutang dari jenazah itu saya yang bayarkan. Lalu baru kemudian Nabi mau mensolatkan. Nah, dari hadis ini, dari sahabat Salamah bin Al-Quwa,
kita bisa mengambil pesan bahwa kondisi yang pertama, ketika orang tidak punya hutang, sekalipun dia tidak meninggalkan warisan, itu kondisi yang aman. Ya, itu jenazahnya. Yang kedua, dia punya hutang tetapi punya warisan, aman juga. Karena hutang itu bisa dibayarkan menggunakan harta warisan. Nah, yang ketiga, sudah punya hutang, warisannya adalah hutang. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya saya tidak mau mensolatkan. Seperti itulah kira-kira. Maka perlu kita perhatikan bahwa hutang ini tidak hanya masalah antara manusia dengan manusia lainnya. Pinjam uang tidak dibayar, ya sudah paling ganjel nantinya. Kemudian merasa bahwa ini urusan dunia saja. Nah, nanti paling ketika saya sudah meninggal, yang dihutangin lupa, yang dihutangin mungkin ya sudah ikhlas, ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Hutang yang kita lakukan, hutang yang kita miliki, ketika tidak dibayarkan di dunia, konsekuensinya adalah di dunia. Bahkan Nabi tidak mau mensolatkan, konsekuensinya adalah nanti akhirat. Temanya ringan? Ringan ya? Tentang hutang. Nah, walaupun pada dasarnya hutang itu adalah sesuatu yang mubah, boleh dilakukan. Bahkan orang yang memberikan hutang, ya, itu disunahkan. Jadi kalau saya datang kepada Bapak saya pinjam uang, sambil pegang apa? Sikut, itu mubah, boleh, ya, tidak ada larangan. Nah, bagi orang yang kita datangi, yang ingin kita hutangi itu sunnah untuk menolong. Sunnah itu berarti apa? Sunnah itu ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan maka ya tidak apa-apa. Ya, tapi kadang-kala merugi dalam konteks tidak ta'awun, tidak tolong menolong. Nah, tetapi jangan lupa mubah ya, pinjam itu boleh, yang meminjamkan sunnah itu iya, tapi jangan lupa klausul terakhir, membayar itu adalah wajib. Jangan dibalik-balik, berhutang itu wajib, meminjamkan itu sunnah, kemudian membayar hutang itu mubah. Seingatnya saja, jangan dibalik-balik. Ketika orang memiliki hutang, ya, tanggungan hutang seberapapun itu, ketika dia mau berinfak, besok mau Idul Kurban ya, mau berkurban, apalagi mau sedekah Jumat, itu dikatakan tahan dulu, tidak usah, ya, tidak usah sedekah Jumat, tidak usah berkurban kambing, apalagi sapi, tetapi bayarkan kan hutangnya. Ringan? Sudah mulai berat ya? Tadi kayaknya ringan, ini mulai berat. Nah, dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah, ketika ada orang yang berhutang, kemudian dia meninggal dan tidak sempat membayarkan hutangnya sekalipun oleh ahli warisnya, maka yang terjadi adalah hutang itu akan diambil di akhirat nanti melalui kebaikan yang telah kita lakukan, amal baik kita. Misalnya kita punya amal baik 10 nih, hitung jari, hutang kita ada 9, sudah hilang 9, tinggal 1. Karena apa? Dalam hadis yang sama, karena di akhirat itu tidak ada dirham ataupun dinar, karena tidak ada yang setara dengan hutang itu, tidak bisa dikonversi. Kalau sekarang bisa, hutang pada tahun 1980 berupa uang, maka inflasi pada tahun sekarang yang tinggal dilipat gandakan. Itu di dunia, tetapi nanti di akhirat, ya,
Hutang di dunia uang, hutang di dunia emas, perak tidak bisa dikonversikan dengan apapun selain amal baik kita. Jadi kalau kepikiran untuk berhutang dan tidak membayar, ya maka buatlah tabungan kebaikan. Ya. Tapi apakah kita bisa menjamin kebaikan kita? Itu terhitung semua. Kebaikan kita bisa menutupi hutang kita. Itu baru satu masalah hutang. Kan ada lagi masalah orang yang terzalimi. Di dunia orang yang terzalimi, ya, kemudian ada dendam, tidak ikhlas, tidak minta maaf, tidak dimaafkan, maka di akhirat nanti bisa diambil kebaikannya dari dirinya. Dan sudah habis nanti, sudah dihabis untuk hutang, sudah habis diambil karena ada orang yang tidak rela di dunia, maka amal kebaikannya habis. Ya. Maka kalau kita mencoba untuk berhitung matematika, ya silakan coba pertimbangkan. Ya. Hutang, kemudian interaksi antara sesama manusia baik, jangan sebaliknya, banyak hutang, kemudian juga lisannya tajam, ya. Faliyatul khairan aw liyasmut. Kalau di antara bapak dan ibu ada yang tidak bisa berkata baik, berkata lembut, yang penting diam saja. Ini baru hadis kedua. Saya sampaikan lagi hadis ketiga. Cukup mengkhawatirkan. Ya. Nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yaqtu'anhu. Jadi ya, ruh bapak dan ibu nanti itu kan akan masuk atau bertransisi sebelum hari kiamat berada di alam kubur. Tetapi bagi orang yang punya hutang dan tidak dibayar, maka kondisinya bukan di alam kubur, tetapi terkatung-katung di langit. Bisa bayangkan ya. Hadis pertama, Nabi tidak mau mensolatkan. Hadis kedua, akan diambil amal kebaikan kita di akhirat. Hadis ketiga, ruh kita akan terkatung-katung karena hutang yang kita miliki. Bahkan di dalam Islam, hutang ini menjadi sesuatu yang sangat penting dibahas. Maka kalau bapak dan ibu biasa murojaah, baca Quran, ketemu di halaman surat Al-Baqarah 282 itu penuh, ya, penuh satu ayat membahas apa? Tauhid tidak, membahas sholat tidak, membahas hutang saja. 282 full satu halaman. Ini jadi momok bagi orang yang hawalan di pondok. Karena panjang. Tetapi hikmahnya adalah Islam begitu memperhatikan masalah muamalah, ini masalah manusia dengan manusia. Tetapi konsekuensinya nanti di akhirat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita perhatikan di ayat tersebut, surat Al-Baqarah 282. Di sana ada beberapa cara etika ya, ketika berhutang. Yang pertama adalah mencatatkan hutang dengan benar. Nah, yang meminta itu bukan yang dihutangi, tetapi yang berhutang. Jangan saya berhutang kepada Bapak yang ada di sini. Bapak, saya pinjam 1 juta. Oke? Nanti saya transfer. Oh, tunggu dulu. Jangan seperti itu. Ya. Tetapi kita sebagai orang muslim yang sadar, ya, bahwa akan ada manusiawi hilang, lupa, maka kita minta, Bapak, terima kasih sudah menghutangi saya, tapi tolong catat ya, tolong catat. Sebagaimanapun nanti Bapak ikhlas, ya, atau bahkan lupa, hutang itu akan melekat kepada saya. Jadi tolong dicatat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan nominalnya sama. Karena ada yang dikurangi ya. 1 juta. Bapak bantu saya ini murni ngutangi apa bantu? Iya.
ya, berapa ratus. Tidak boleh juga 1 juta tuliskan 1 juta. Apalagi datangkan saksi. Nah, ini. Jadi kalau hutang itu di antara 2 orang saja di tempat yang tertutup, ya bisa ada banyak sekali hilaf. Datangkan saksi minimal 2 orang laki-laki dalam surat tadi ya. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, datangkan 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan saksi. Ini seperti pernikahan. Ya, hutang membutuhkan saksi sebagaimana kita melakukan sebuah pernikahan. Berarti hutang ini adalah sangat penting pakai surat. Kemudian adanya kejelasan tenggat waktu membayar hutang. Jadi bukan kapan dibayarnya. Nanti kalau sudah gajian, ada kejelasan. Gajian ke berapa, tahun berapa, ya. Bahkan ada yang kemudian mensiasati, saya nggak digaji, saya gaji, ya. Punya usaha maksudnya. Nah beberapa hal ini, ya, mencatatkan hutang, kemudian nominalnya sesuai dengan yang dipinjam, datangkan saksi, ya. Kemudian adanya deadline. Nah inilah yang kemudian perlu Bapak dan Ibu lakukan ketika ingin berhutang, sekecil apapun, sebesar apapun. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, berhutang asal hukumnya adalah boleh, mubah. Hutang itu kan kalau kita definisikan meminjam uang dari seseorang, mengembalikan dengan nominal yang sama. Betul hutang seperti itu? Nah, tetapi dalam praktiknya ada hutang-hutang yang bisa berlipat ganda. Hutang yang diiringi dengan bunga. Yang awalnya hutang itu mubah, tetapi ada klausul tambahan untuk menambah nominal, maka tambahan itu dikategorikan sebagai riba. Yang awalnya mubah, karena ada tambahan maka menjadi haram. Nah perlu diperhatikan juga. Maka ketika nanti berhutang, pastikan ini tidak ada tambahan toh. Ini mungkin persen dengan orang dengan orang. Kalau bank itu ya sudah kondisi lain. Kita tidak bisa mengkondisikan. Tetapi antara orang dengan orang melakukan hutang, pastikan tidak ada nominal tambahan. Karena nominal tambahan itu akan menjadi riba. Riba hukumnya tidak boleh, maka hutang yang ada bunganya itu menjadi tidak boleh. Nah Bapak Ibu sekalian, nah kenapa saya mencoba mengangkat tema ini, hutang? Karena beberapa waktu belakangan ini cukup marak berita-berita orang yang melakukan hutang itu untuk melakukan sesuatu yang mudarat. Apa itu? Judol. Saya yakin di sini nggak ada yang main judol. Saya yakin. Nah, tetapi banyak sekali orang di luar sana yang tidak ngaji di Masjid Al-Amin ini yang berhutang karena judol, entah karena untuk modal judol atau sebaliknya untuk bertahan hidup karena kalah judol. Ada yang pernah lihat iklan judol di media sosial? Banyak sekali, ya. Yang biasanya win-rate itu, ya. Biasanya ada frame di atas ada angka-angka, ya banyak lah. Orang mengira itu adalah visual biasa, wah ini tampilan untuk frame dari sebuah video. Tetapi itu semua adalah iklan-iklan dari judol yang sangat agresif.
para penyedia aplikasi judul ini. Nah, tetapi judul ini atau judi ya, maizir, bukan sesuatu hal yang baru datang di zaman kita. Jauh di era zaman Nabi sudah ada bentuk judi di era itu, atau biasa dikenal dengan maizir. Bahkan dikatakan judi ini sudah seperti layaknya khamar pada saat itu, sesuatu yang sangat melekat. Mungkin kalau di Indonesia ya kayak teh manis dengan apa? Kalau di pos roda itu main poker, main gaple yang tanpa uang ya. Kalau nggak ada itu nggak asik. Nah di zaman dulu, zaman Nabi, ya judi, maizir itu dikategorikan sebagai dua. Pertama adalah sebagai sarana hiburan, memang untuk bersenang-senang. Yang kedua adalah mata pencaharian. Nah yang bentuknya hiburan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kaya, ya, para pemimpin kabilah yang memang sudah berlebih uang, ya sudahlah dia main undian, dia main panahan, dia untuk bersenang-senang saja. Bahkan dalam satu cerita dia ikut judi ini ya untuk berderma, tapi dengan bentuk bersenang-senang. Nah karena judi di zaman itu adalah sesuatu yang sudah melekat dengan masyarakat, maka Islam pun ketika datang tidak bisa serta-merta langsung melarang. Sama seperti khamar, kalau kita ingat ada langkah-langkahnya. Yang pertama ya tidak boleh. Yang pertama boleh, silakan minum khamar. Ya. Yang kedua tidak boleh ketika sholat, karena ada sahabat sebelum sholat dia minum khamar, kemudian ngelantur. Yang ketiga baru diharapkan secara mutlak. Nah sama seperti judi ini, maka sesuatu yang sudah melekat dengan masyarakat, kalau nantinya dilarang langsung, maka bisa ada gejolak. Nah maka sebelum turunnya surat Al-Maidah ayat 90, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Nah di sana dikatakan bahwa judi ini ya memang memiliki kandungan dosa yang besar, tetapi ada manfaat di dalamnya. Nah kalimat terakhir, ayat terakhir dikatakan pula, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Masih bilang itu ya. Al-Baqarah 219. Jadi ya ada dosanya, ada manfaatnya, tapi manfaatnya lebih kecil loh daripada mudarat. Di perlahan. Nah kemudian barulah turun surat Al-Maidah ayat 90, diharapkanlah bersama dengan khamar, ya, bermaisir, judi dan khamar. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, tadi saya coba kembali kepada judul ya, judul dan bincang. Menurut data dari pemerintah pada tahun 2015, judul, aplikasi judul itu sudah ditutup 1.200 sekian aplikasinya 2025 baru berapa bulan? Januari, Februari, Maret, sekarang bulan Mei, baru 5 ya, baru 5 bulan sudah ada angka 1.200 sekian. Bahkan data menambahkan 2017 sampai 2024 sudah ada 11.000 aplikasi yang diblokir judul. Jadi memang agresif ini. Sudah ditutup banyak sekali 11.000, tetapi di 2025 ya masih ada. Entah ini belum terdata atau memang sesuatu yang baru muncul. Nah kemudian juga dampaknya, ya, dampak judul pinjol ini kan berbahaya. Ada yang kemudian harus terlilit hutang, kemudian karena tidak mampu membayar
merasa tidak memiliki siapapun, kemudian memilih melakukan kriminal, merampok, menilap. Ada juga tadi yang sudah mentok, sudah berkali-kali hutangnya, tidak ada teman yang bisa dihutangi, tidak ada yang bisa membantu, pemerintah kemudian acuh, akhirnya mengakhiri itu. Bahkan saya coba iseng lah, dicari di portal berita, mana kiranya berita yang paling mengerikan dampak dari judul ini. Ada di satu daerah di Ciputat. Jadi seorang suami ini punya hutang karena judul, kemudian pinjol, kemudian berhutang seperti itu, lingkaran setan. Nah, satu waktu dia mentok, kemudian merasa tidak ada harapan lagi. Apa yang dia lakukan? Yang pertama kali dia lakukan adalah membunuh istrinya. Yang kedua, dia lanjutkan membunuh anaknya. Yang ketiga, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Ya mungkin ini tidak kita, ini mungkin jauh dari kita, tidak di Jogja, tidak di daerah Wedowan dan sekitar. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan ada beberapa orang yang tidak kita identifikasi mungkin mengalami hal itu. Mungkin Bapak Ibu di sini ya karena tidak terbiasa bercerita, dipendam sendiri, akhirnya mentok, akhirnya melakukan sesuatu yang hilang. Nah, barangkali di masa yang akan datang, nauzubillah min dzalik, bisa terjadi dengan keluarga terdekat kita. Ya, mungkin nauzubillah terjadi pada diri kita. Ya. Tetapi tidak akan menutup kemungkinan. Oleh karena itu, sekalipun pada saat ini tidak kita yang alami, kita harus aware, harus peduli ya masalah mengenai judul dan pinjol ini. Nah, saya coba sampaikan data lagi. Ya. Menurut PPATK, jadi lembaga yang mendata mengenai perputaran uang nasional, ya. Uang yang berputar dari judul ini pada tahun 2025 saja itu berputar uang 1.200 triliun. Berapa juta ya? 1 triliun itu 1.000 juta. Ya, kalau 1.200 triliun 2.000 juta. Ya, artinya apa? Kalau kita rasionalkan, banyak yang ikut. Ya, banyak yang ikut. Karena orang ikut, uangnya bisa berputar banyak sampai 1.200 triliun. Jadi sudah sangat global, sudah semua orang bisa terjamah dengan judul ini, ya. Dan mungkin ada yang adiksi, ada yang ketagihan. Judul itu kan seperti itu. Coba sekali, mungkin menang, ketagihan, kemudian coba lagi, oh masih menang, besarkan nominalnya, kalah. Atau sebaliknya, pertama kali nyoba kalah, ini kayaknya belum beruntung, coba lagi yang kedua, dimenangkan, ya, sama mungkin aplikasinya, wah ada harapan, dia besarkan, ketiga kalah, ya seperti itu judul itu. Ya. Nah itu baru judul. Nah, saya coba ke pinjol. Ya. Pada tahun 2025 saja sudah ada 90-an aplikasi ya, yang didata dan dilegalkan. Legal ini karena berada di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pinjol legal. Tetapi ada juga yang pinjol ilegal. Itu ada 500 sekian. Nah, tetapi dalam posisi saya sebagai apa ya? Membalik ya. Pinjol ini bagaimanapun legal ilegalnya itu tidak merubah kondisinya, ya. Karena di dalamnya ada akad untuk menambahkan nominal
Ingat tadi Bapak, hutang boleh, hutang mubah, menambahkan nominal itu adalah riba. Riba adalah sesuatu yang haram. Maka sekalipun ada pinjol legal, ada pinjol ilegal, maka dalam perspektif agama keduanya tidak boleh diakses, tidak boleh digunakan. Nah, saya coba sampaikan berita tentang pinjol. Pada tahun 2024 di daerah Cianjur, Jawa Barat, ada kenaikan prosentase perceraian sebanyak 83%. Jadi 2024 misalkan 2.300. Nah, ini tuh mengalami lonjakan dari tahun 2023 sebanyak 83%. Yang diakibatkan karena pinjol. Kalau dulu kan cerai karena apa? Ya mungkin selingkuh, mungkin apa sudah tidak ada rasa ekonomi, ya. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sekarang pinjol itu bukan karena berhutang saja, tapi pinjol itu banyak dampaknya. Karena dia pinjol, dia stres, jadi ringan tangan. Ya, karena pinjol dia stres, kekerasan verbal, dibagi-maki, ya, kemudian apa dimarahi, berdampak, seterusnya. Maka Bapak dan Ibu perlu diperhatikan ya mengenai masalah judol, masalah pinjol, sekalipun bukan kita yang mengalami. Nah, selanjutnya saya coba kembali ke dalam masalah hutang. Ya, mungkin yang terakhir ya. Hutang memang sesuatu hal yang mubah, ya. Tetapi jangan kemudian terlalu dimudahkan. Nah, hutang ini sudahlah, asal dilakukan saja. Maka kita perlu perhatikan etika dalam berhutang, ya, agar kemudian tidak ada dampak negatif yang mengikuti. Yang pertama adalah berhutang silakan dilakukan ketika dalam kondisi yang mendesak. Jadi hutang itu bukan keren-keren. Jadi saya banyak hutang itu miliarder itu. Kita hitung hutang sama kekayaannya ya banyak hutangnya. Ya. Para pejabat pemerintah kalau kita lihat LHKPN ya data kekayaannya mereka, ya hutangnya juga banyak. Oh ini merasa kayaknya keren ini. Menteri aja hutang, artis aja hutang. Nah, saya juga pengen keren hutang lah. Jangan seperti itu, ya. Hutang itu bukan untuk keren. Berhutanglah dalam kondisi yang mendesak. Ketika sama sekali tidak boleh ditunda. Misalkan ya untuk kebutuhan makan. Kalau tidak berhutang, maka tidak makan. Ketika tidak makan, maka dia bisa sakit. Kemudian kedua, berhutang untuk hal yang produktif. Misalkan untuk jualan, silakan. Ya modal membuka jualan jus, beli blender, tidak punya uang cukup berhutang, silakan. Itu produktif. Beli mesin jahit, kemudian bisa menghasilkan pakaian, itu produktif. Tetapi jangan yang sifatnya konsumtif. Di e-commerce, Shopee, sekarang apa lagi? E-commerce itu dulu Tokopedia, Blibli, Lazada, itu kan ada format pembayaran nanti, pay later, bayarnya nanti, ya. Atau hutang dalam bentuk modern. Nah, karena hutang itu mudah, pay later. Di e-commerce itu kan visualnya banyak sekali pilihan. Oh, ini baju cantik, ini handphone canggih, ya. Mudah itu dilihat, terus kita beli atau masukkan ke rantai, nggak punya uang, nggak perlu berhutang dengan orang lain, tidak perlu kemudian malu, ada pay later. Kita hutang tapi tidak ada orang yang tahu. Akhirnya hutang
kemudian dianggap buku. Yang awalnya hutang itu karena mendesak dan bagusnya untuk hal yang produktif, ya, maka karena kemudahan tadi, pay later, hutangnya untuk membeli sesuatu barang teknologi yang sebenarnya tidak butuh-butuh amat. Mungkin anak-anak muda beli tiket konser, ya. Coba diperhatikan e-commerce anak dari bapak ibu sekalian, lihat keranjangnya, ya kalau tidak dilihat dihapuskan saja, ya, biar menghilangkan peluang untuk berhutang. Kemudian berhutang dengan nominal yang masuk akal, ya, seimbang antara kemampuan kita pemasukan, ya, kemudian kemampuan untuk bayar secara berkala. Yang keempat, berhutang niatkan hati untuk membayar. Ada juga yang berbahaya, ya. Sedari awal niat hutangnya itu dia diiringi dengan niat tidak membayar. Mungkin karena yang dihutangi sangat kaya raya, mungkin sekian persen dari hartanya tidak akan terasa, atau mungkin yang dihutangi adalah seseorang yang sangat baik, ya, maka bisa dimaklumi hutangnya, atau mungkin yang dihutangi adalah orang-orang yang pikun, jadi mungkin nanti akan lupa. Maka hutang itu niatkan dari awal akan dibayar. Nah yang terakhir, jangan pernah menunda-nunda membayar hutang. Ya. Silakan dicek di catatannya masing-masing apakah punya hutang. Kalau dirasa sudah mampu membayarnya atau minimal mencicilnya, maka segera lakukan. Ingat, konsekuensinya di dunia, dulu zaman Nabi tidak akan disolatkan, di transisi dunia dan akhirat akan terkatung-katung di langit. Yang ketiga nanti di akhirat, kebaikannya yang tidak seberapa itu akan diambil sebagai bentuk pelunasan hutang. Begitu dari saya, semoga bermanfaat dan tentu harapannya kita semua terhindar dari hutang, terhindar dari judol, terhindar dari pinjol. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua Pak Asman, ini tema yang sangat update ya, update itu sangat baru mutakhir, dan saya pikir juga sangat banyak yang mengalami dan juga dihadapkan pada banyak dilema ya, tentang hutang ya. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian, masih ada waktu kita buka pertanyaan termasuk fenomena sekarang dan dulu juga terkait dengan perbankan konvensional, kemudian muncul perbankan syariah, muncul juga lembaga-lembaga keuangan syariah non bank. Monggo kami sakit tanya jawab pertanyaan. Bertanya jawab, monggo Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Pak Slamet, Pak Purwati, Pak Satyo tadi juga. Ini ada 3 calon, Pak Slamet, Pak Purwati, Pak Ustadz Tio. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ustadz menyampaikan bahwa tidak perlu berinfak, bersedekah, kemudian misalnya tadi ada Jumat berkah, apalagi kurban, kalau kita masih punya hutang. Nah, kalau misalnya hutangnya itu di bank, banknya itu memang bank syariah dan itu bisa terbayarkan setiap bulan, apakah kita harus melunasi hutang dulu baru kemudian melakukan hal yang tersebut di atas? Itu satu. Yang kedua, sekarang itu ada apa itu namanya, ya iklan lah, iklan umroh dulu bayarnya belakang, seperti pay letter itu ada seperti itu lantas
bagaimana. Matur nuwun, tapi yang paling utama yang paling depan tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya tentang hutang. Ini yang saya tanyakan adalah saya itu pernah mendengar, saya lupa dari YouTube atau dari TikTok atau dari apa, tetapi yang saya tangkap adalah ini misalnya ada seseorang A berhutang kepada B, terus kemudian itu yang setelah pada perjanjian kapan waktu melunasinya, nah itu ternyata si A itu tidak bisa melunasi. Itu katanya sebelum dia melunasi dari waktu target tadi, waktu deadline tadi, itu si yang dihutangi atau yang si B itu katanya seperti sedekah sebanyak yang si A hutang sampai si A itu bisa melunasinya. Jadi misalnya deadline-nya tanggal 5, tetapi tanggal 5 Mei itu tidak bisa melunasi. Nah itu misalnya yang A tadi hutang 100.000, berarti yang B yang dihutangi tadi bagikan sedekah 100.000 itu setiap hari kepada si A sampai si A itu bisa melunasi. Yang saya tanyakan, apakah benar ada hadis yang seperti ini? Yang kedua pertanyaan saya adalah riba itu haram, tetapi ini juga dari perbicaraan kami ya, dari diskusi-diskusi itu katanya sebenarnya di dalam Islam itu ada sunnah yang bilang tentang hutang, karena kalau riba itu diharamkan, tetapi sebenarnya saat membayar hutang, orang yang berhutang kemudian membayar hutang itu harusnya ada tanda terima kasih. Maksudnya ada tambahan berapa, tetapi tambahan ini tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan persennya. Nah itu adalah sebagai tanda terima kasih. Itu adalah juga sunnah. Apakah ini juga ada hadisnya, Bapak? Terima kasih yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian ini sesi satu dengan Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau selama ini yang sering kita lihat sebagai awam tentang harta warisan yang sering dibahas dalam fikih, bahkan dalam ayat-ayat itu tentang harta warisan sebagian, kalau putra segini, putri segini, kalau anak pertama segini dan sebagainya. Adakah fikih atau hadis yang menerangkan tentang warisan hutang? Tentunya merujuk pada hadis Rasulullah tadi bahwa Rasulullah pun tidak mau meninggalkan orang yang punya hutang tapi nggak punya harta. Ketika itu terjadi pada fenomena sekarang, orang tua meninggal, apakah anak itu wajib mewarisi hutang itu, dalam artian membayar hutang yang diatur. Misalkan anak lanang ini bayarnya 75%, anak wedoke 20%, misalkan seperti itu. Apakah ada yang mengatur seperti itu? Karena yang merujuk pada riwayat tadi, ada seseorang yang mau membayar, jadi bukan putra atau putrinya. Seperti itu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 penanya dengan pertanyaan 6 tadi ya, mungkin 7 sudah dicatat ya, sudah saya catat semua ya. Mungkin tidak perlu saya sampaikan ulang pertanyaannya. Monggo Pak Ustadz Hasan untuk diberikan jawabannya. Baik, bismillah. Saya coba menjawab. Apabila ada yang kemudian perlu ditambahkan di lain waktu, saya sampaikan nanti di depan. Yang pertama, yang paling terakhir mengenai harta warisan. Harta warisan
kewajiban individu. Kewajiban individu tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Nah, kenapa ketika dalam proses penguburan ahli waris atau keluarga selalu berkata, mohon maaf apabila ada salah, kemudian apabila ada hutang tolong sampaikan. Nah, itu adalah bentuk kebaikan kita sebagai keluarga, sebagai ahli waris kepada jenazah, kepada almarhumah. Jadi sebatas itu. Apakah wajib? Tidak. Tetapi kalau kita sayang dengan keluarga kita, ya bayarkan. Sesederhana itu. Misalkan ini orang tuanya selama hidupnya durhaka kepada anaknya. Ada anak yang enggan untuk membayarkan hutang, boleh. Karena hutang adalah kewajiban bagi yang berhutang, sedangkan keluarganya yang membayarkan itu adalah bentuk kebaikan. Jadi kalau bapak ibu sayang sama anaknya, anak yang meninggal punya hutang, bayarkan. Bukan karena itu kewajiban kita, tetapi karena kita sayang kepada anak kita, tidak mau nanti terkantong-kantong di langit, nanti di akhirat ditagih. Jadi itu semua adalah bentuk kasih sayang. Apakah wajib membayarkan hutang keluarga? Tidak. Itu semua adalah bentuk kebaikan. Kemudian ketika berhutang ada ucapan terima kasih. Ya. Ini kalau dalam bahasa pemerintahan ada gratifikasi. Gratifikasi itu adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang seseorang ini memiliki potensi untuk membantu kita, ya, hajat kita. Nah, itu namanya gratifikasi. Nah, dalam konteks berhutang kemudian kita bayar, ada pemberian yang kita berikan, ya, itu berbeda dengan gratifikasi tadi. Karena apa? Yang menghutangi tidak punya potensi untuk memberikan kemudahan kita di masa depan. Misalkan kita ingin kerja, tidak ada pengaruh. Nah, saya coba sampaikan adalah sebagai ucapan terima kasih membawa buah, membawa apa lagi bentuknya? Selain melipatkan nominal, ya, ucapan bawa pakaian, bawa sarung itu tidak masalah. Ya, itu bentuk bagian dari, ya, interaksi manusia dengan manusia. Ucapan terima kasih ketika sudah dibantu, kecuali yang dihutangi adalah pejabat pemerintah, tidak boleh diberikan ucapan terima kasih karena tadi itu masuk ke dalam gratifikasi dalam bentuk apapun. Secara pidana itu akan bisa kena. Tapi di luar konteks itu, sesama warga, saya sedang kesusahan untuk bayar sekolah, ya, saya merasa punya hutang budi sekali. Karena kalau tidak dihutangi, ya anak saya tidak sekolah. Maka ketika saya nanti mampu membayarnya, saya sampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun selain melipat gandakan uang. Boleh. Itu bukan riba. Yang dimaksudkan riba adalah melipatkan nominal dari seharusnya hutang, baik dengan akad ataupun dengan paksaan. Lalu bagaimana perbedaannya dengan konvensional dengan syariat? Saya coba disampaikan di awal. Saya coba sampaikan di awal. Saya bukan ahli, saya bukan ekonom syariat. Tetapi yang saya pahami bahwa yang perbedaan antara konvensional dengan syariat adalah akad dalam jasa. Contohnya adalah ketika kita ingin berhutang, membeli motor kepada bank, ya, maka kita tidak dipinjamkan nominal uang. Ini yang saya pahami, ya. Tetapi bank akan membelikan motor. Nah, kita membayar secara berkala kepada bank. Ya, jadi ada penambahan kepada bank syariah karena kita sudah dibelikan sebagai sebuah jasa. Jadi bukan karena hutang uang berlipat, tapi akadnya adalah kita dibelikan barang